Guys, gue mau cerita. Jadi ini lucu sih dan kayak bikin shock gitu. Jadi gue kan dari kecil itu sekolah di sekolah Katolik ya. Dan total gue tuh udah sekolah di 3 sekolah Katolik yang berbeda. Terus sekolah pertama gue ini teman-temannya itu mayoritas yang jelas bukan Katolik, karena Katolik itu kan minoritas. Jadi teman-teman gue itu mayoritas Kristen. Ini gue sekolah Katolik tapi mayoritas Kristen, tapi itu hal yang biasa gitu kan. Masuklah ke sekolah gue yang kedua, jadi gue pindah gitu. Pas gue pindah ini kan ada tes gitu kan, kayak tes masuk gitu. Pas gue tes masuk ini awalnya nggak ada yang aneh, kayak bisa aja gitu. Terus di absen kan sama gurunya. Pas di absen itu kayak Yohanes, namanya Kristen banget kan, Katolik banget gitu, jadi kayak nggak aneh gitu. Terus Kristi, nggak aneh dong, namanya Kristen Katolik banget gitu. Terus lanjut beberapa orang, nggak aneh. Tiba-tiba masuklah ke nama yang menurut gue tidak biasa di sekolah Katolik gitu kan. Muncullah satu Muhammad, kata gue, oh mungkin ini satu di antara berapa ratus orang gitu kan, karena biasanya gitu sepengalaman gue. Terus tiba-tiba itu kan absen huruf M gitu kan, jadi M-nya muncul nih banyak kan. Terus tiba-tiba Muhammad lagi, kata gue, anjir banyak juga. Terus tiba-tiba disebut lagi kan, itu kan M panjang dong. Terus muncul lagi Muhammad, anjir banyak banget sumpah. Itu tuh kayak lebih dari 5 orang namanya Muhammad yang daftar ke situ, kata gue banyak juga. Terus setelah huruf M itu mulai banyak nama-nama yang menurut gue tidak biasa gitu. Dan setelah gue masuk ke sekolah itu, ternyata gue baru tahu ternyata di sekolah ini tuh 70% itu mayoritas Islam. Jadi walaupun ini sekolah yayasan Katolik, tapi mayoritas itu Islam. Sumpah ini gue bikin shock banget. Buat lu yang kayak tinggal di Bogor, mungkin lu tahu ini sekolah apa, yayasan Katolik tapi mayoritas Islam. Terus gue kayak shock. Dan bahkan di sekolah gue itu disediain 2 tempat ibadah. Jadi di depan itu kan gereja, terus di belakangnya gereja itu gedung sekolah. Dan di dalam sekolah itu ada kayak semacam musola kecil gitu. Jadi kalau misalnya lu kayak mau sholat yang siang gitu-gitu atau sholat apalah tuh disediain sama sekolah gua. Dan bahkan di hari Jumat itu kan kita SMK pulang sore ya. Jadi di hari Jumat itu kita ada istirahat 2 jam. Dan yang Katolik itu wajib untuk ikut misa atau pendalaman iman, Katolik Kristen lah gitu. Dan yang Islam itu wajib untuk sholat Jumat dan ada pendamping gurunya. Jadi setiap berapa siswa itu ada pendamping gurunya itu, dan nggak boleh bolos karena di absen. Lu bayangin kayak di sekolah Katolik kita ada program sholat Jumat wajib. Itu bikin shock. Terus tapi karena gue orang Indonesia dan gue sudah biasa tinggal di antara lingkungan teman-teman muslim, gue jadi udah biasa lah. Kaget di awal, tapi setelah berjalan gue biasa aja tuh. Terus masuklah ke sekolah ketiga gue ini. Nah pas gue masuk ke sekolah yang ketiga ini, yayasan Katolik juga, pas gue masuk Chinese, kata gue, wih kejadian yang lama tidak terulang. Nah setelah gue masuk ke Chinese, oh Kristen, kalau nggak Katolik nih pasti mentok-mentok Buddha lah gitu kan. Terus pas gue masuk dan nggak sengaja tahu kepercayaan mereka, gue shock karena kayak 50% di yayasan Katolik ini agamanya Buddha. Anjir gue shock, kayak gue sumpah gue baru pertama kali ngelihat Buddha sebanyak itu di depan mata gue. Dan mereka ada di sekolah Katolik, kayak gue shock. Dan yang shock ini bukan gue doang, teman-teman gue juga shock. Jadi segitu cerita dari gue. Semoga enggak